Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermi Saliabi, NIM A1112239. Saya membuat video ini untuk tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila dari dosen pengampu Bapak Taufik E. Karyandana, SOS MPD. Selanjutnya saya mengangkat permasalahan dari dunia, khususnya permasalahan ini sudah merajalela ke Indonesia, yaitu masalah atau kasus tentang LGBT. LGBT sendiri itu singkatan dari L adalah lesbian, G adalah gay, B adalah biseksual, dan T adalah transgender. Seperti yang kita ketahui, lesbian merupakan perilaku yang menyimpang, yaitu di mana seseorang perempuan menyukai sesama jenisnya atau perempuan saling menyukai. Selanjutnya gay adalah lawan dari lesbian, yaitu di mana laki-laki dan laki-laki saling menyukai. Selanjutnya biseksual ini merupakan contoh kasus, yaitu di mana laki-laki menyukai perempuan tetapi dia juga menyukai laki-laki, di mana ini artinya dia tertarik keduanya, yaitu sesama jenisnya dan lawan jenisnya. Selanjutnya transgender, di mana seseorang yang berperilaku menyimpang dari jenis kelaminnya yang sebenarnya, yaitu di mana ketika laki-laki berperilaku seperti perempuan dan perempuan berperilaku seperti laki-laki. Selanjutnya bahaya LGBT itu dapat saya simpulkan bahwa bahaya LGBT adalah satu, kanker anal atau dubur, kedua kanker mulut, tiga radang selaput otak, keempat bisa menimbulkan HIV AIDS, kelima dampak pendidikan juga ada, enam dampak pada keamanan dan dampak pada lingkungan bermasyarakat khususnya di Indonesia, karena merupakan LGBT ini larangan keras bagi warga atau masyarakat yang berKTP Indonesia atau yang menjadi penduduk bangsa Indonesia. Selanjutnya saya merasa resah adanya permasalahan LGBT ini khususnya di Indonesia, karena merupakan masalah ini bertentangan dengan Pancasila atau norma-norma Pancasila yang sejak dari leluhur sudah ada pada jiwa bangsa Indonesia. Jadi pertentangan ini khususnya pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya meyakini bahwa setiap agama di Indonesia, agama yang diakui di Indonesia, 6 agama, tidak ada menjelaskan tentang LGBT ini, khususnya agama Islam, karena seperti yang kita ketahui bahwa LGBT ini memang sudah ada pada zaman jahiliyah. LGBT ini pada zaman jahiliyah itu merupakan larangan keras, sehingga dimusnahkanlah LGBT ini. Namun sekarang timbul kembali karena menurut agama Islam ini merupakan tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Nah, untuk itu kita sebagai umat yang beragama, khususnya warga bangsa negara Indonesia, kita harus senantiasa berperilaku atau menolak keras adanya LGBT ini. Selanjutnya, ini juga berpengaruh pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu di mana perilaku LGBT ini tidak mencerminkan kemanusiaan yang beradab. Jadi ini merupakan pertentangan keras antara kasus LGBT dan Pancasila yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Walaupun LGBT ini sendiri sudah diakui di dunia bahwa ini merupakan perlindungan HAM atau hak asasi manusia, tetapi saya berharap bahwa Indonesia melarang keras perilaku LGBT ini karena sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya, ini LGBT ini sudah mencerminkan moral dan etika yang sangat tercoreng dari Pancasila. Jadi LGBT ini sangat bertentangan dengan moral dan etika bangsa Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang, karena memang perilaku bangsa Indonesia itu tercermin dari Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, apa sih faktor penyebab dari LGBT ini atau faktor penyebab adanya LGBT ini? Diantaranya adalah faktor lingkungan.
di mana faktor lingkungan ini terpengaruh juga karena adanya pergaulan. Faktor lingkungan ini disebabkan pergaulan, seperti contohnya ketika kita bergaul atau masuk ke dalam lingkungan yang di mana lingkungan itu didominasi oleh orang-orang yang melakukan LGBT, otomatis kita akan ikut terpengaruh dengan perilaku LGBT ini. Selanjutnya ada juga faktor keluarga, di mana ketika si ayah dan si kakak laki-laki ini sering menindas atau berperilaku kasar kepada ibu atau kakaknya atau adiknya, jadi contohnya saja si adik ini akan merasa tidak ada laki-laki yang baik di dunia ini. Jadi dia merasa bahwa laki-laki itu semua sama, karena memang penutannya atau sosok ayah sudah tercermin bahwa laki-laki ini seperti ini. Jadi kemungkinan besar dia akan menghindar dari yang namanya laki-laki dan akan terjerumus kepada perilaku LGBT. Selanjutnya, ketiga, ada penyebab LGBT, ada faktor genetik, di mana ketika sang ayah ataupun sang ibu sudah di mana masa lalunya merupakan seorang yang LGBT atau seorang yang lesbian atau gay, itu otomatis kemungkinan besar anaknya itu akan terjerumus ke LGBT. Jadi itu merupakan faktor penyebab adanya LGBT. Selanjutnya, solusi. Apa saja solusi yang dapat kita ambil dari kasus LGBT ini yang dapat kita hindari? Yaitu pertama itu pergaulan. Kita harus menghindari yang namanya pergaulan bebas yang memungkinkan kita untuk terjerumus yang namanya LGBT. Jadi kita sebagai manusia yang punya akal yang diberikan oleh Tuhan, kita senantiasa harus pintar-pintar memilih yang mana pergaulan yang baik untuk kita. Dan yang paling penting, kita itu perlu mendekatkan diri kepada Tuhan kita, yaitu contohnya agama Islam. Kita harus mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, otomatis kita akan terfokus dan perilaku kita atau perilaku kita yang kita jalani sehari-hari akan kita bisa pegang melalui agama kita. Selanjutnya, kita perlu namanya sosialisasi dari pemerintah tentang bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan oleh LGBT ini. Jadi ini perlu dilakukan di sekolah-sekolah, di masyarakat. Di sekolah-sekolah itu perlu sekali untuk kasus LGBT ini, mengingat kasus LGBT ini saya rasa bukan cuma di negara luar sudah terpengaruh, tetapi Indonesia sudah terpengaruh. Bahkan di Sulawesi Tengah, bahkan di Kota Palu sendiri itu saya rasa sudah ada yang namanya kasus LGBT ini, khususnya lesbian dan gay. Saya rasa sudah merajalela di Sulawesi Tengah ini. Jadi untuk itu, kita sebagai umat manusia yang percaya akan adanya Tuhan, kita sebagai warga masyarakat Indonesia, saya harapkan bisa menolak tegas adanya LGBT yang ada di Indonesia ini. Jadi kita sebagai anak muda generasi penerus bangsa Indonesia, saya harapkan kita harus berdiri di ranah paling depan untuk mengatakan stop LGBT dan say no to LGBT. Untuk itu, sekian pemaparan dari saya. Saya harap kita dapat mengambil kesimpulan dari masalah kali ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.